dulunya antum meremehkan dakwah lewat media ini. Yang menjadikan antum tertarik di media ini, terus kemudian mungkin ada kisah-kisah yang inspiratif. Kita lihat Sayyidi Habib Umar. Nah, semua yang bisa membantu dakwah beliau, apapun itu beliau lakukan, sehingga kita otomatis ya, yang mengkagumi beliau, kita berusaha meniru. Ini 5 tahun yang lalu pernah terbayang nggak, Beb, akan dakwah di Sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kedua ini kita bertemu lagi dengan guru kita Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhor, dan sekarang kita akan langsung menanyakan tentang gimana perjalanan beliau yang dalam waktu yang singkat dimudahkan oleh Allah untuk memiliki satu media dalam sosial media atau dalam YouTube, yaitu channel Al-Wafa Tarim. Kita tahu sebagai salah satu adik beliau dan satu alumni juga, kita mendengar bahwa ini hanya beberapa tahun yang lalu beliau mengajak kita untuk ikut bergabung di TV Al-Wafa Tarim. Tapi ternyata apa yang dihasilkan dari Al-Wafa Tarim ini, satu channel yang luar biasa, sekarang dinikmati ratusan ribu pemirsa. Sekarang kita langsung tanya kepada founder dari Al-Wafa Tarim TV, yang diisi dengan kajian-kajian bukan hanya beliau saja, tapi beliau juga datang ke beberapa pondok pesantren. Jadi tidak hanya untuk mengembangkan apa yang beliau miliki sendiri, tapi juga mengangkat beberapa teman yang lain, termasuk juga di pondok saya, alhamdulillah, sehingga pondok saya masuk diliput oleh televisi beliau. Habibana, yang awalnya dulu, kalau anak ingat, antum pernah mengatakan kepada saya bahwa dulunya antum meremehkan dakwah lewat media ini. Dan subhanallahnya ternyata walaupun ana lebih dulu dari antum urusan media, tapi sekarang ana kalah sama antum jauh. Enggak. Kalau kalah enggak. Kalau kalah enggak. Nah, ternyata Allah memudahkan. Yang menjadikan antum tertarik di media ini, terus kemudian mungkin ada kisah-kisah yang inspiratif, sehingga pemuda yang melihat kajian ini bisa semakin semangat dengan media mereka. Nah, alhamdulillah, sebetulnya kita kagum dan banyak meniru tentang dakwahnya antum melalui media. Ala kulli hal, karena sekarang ini saya yang diminta untuk cerita. Kita lihat Sayyidi Habib Umar. Nah, kita lihat beliau itu, semua yang bisa membantu dakwah beliau, apapun itu beliau lakukan. Beliau bikin pondok, beliau bikin majelis keliling, kemudian beliau bikin radio, dan sekarang alhamdulillah Habib Abdul Rahman As-Segaf ada dengan TV-nya Irith Nabawi meliput dakwah beliau, sehingga kita otomatis ya, yang mengkagumi beliau, kita berusaha meniru, walaupun al-usyur 1/10 itu sudah bagus besar. Alhamdulillah, kita mulai dengan pondok, dengan majelis seperti beliau, kemudian dengan radio dakwah. Kita dulu mengisi radionya, ada radio PMA namanya di Keraksan sana, itu AM, masih belum FM. Kita datang ke studionya, kita mengisi kajian mingguan, kalau Ramadan tiap hari, sehingga pihak pemilik radio itu namanya Haji Rashid, sudah almarhum, menyerahkan urusan dakwah kepada kita. Kita yang mengelola radio media, urusan dalam tanda kutip urusan dakwah. Kemudian akhirnya ada Habib Hussein Labor Al-Hamid, Hussein Muhammad, menawarkan kita pesawat radio. Ajib. Radiusnya mungkin 5 kilo, 10 kilo lah paling banyak. Maka mau, dia bilang, ini pokoknya matlab ini yang kita inginkan.
Ahlan wa sahlan. Mulailah kita punya radio sendiri. Radius 5-10 kilo. AM juga? Enggak, FM. Oh, sudah FM. FM. Kemudian kita rasakan manfaat, Masya Allah, besar. Sehingga kita ada rezeki, kita beli mesin sendiri yang bisa sampai ke Madura. Dari Karaksan Probolinggo bisa didengarkan sampai ke Madura. Alhamdulillah, perkembangan dakwah media asik. Kemudian teman-teman itu ada kreatif sendiri, ingin kita ada waktu itu Akhina Habibana Mundir alaihi rahmatullah, dia yang aktif di media dengan apa itu namanya, kalau dulu itu sebelum ada YouTube, belum ada streaming waktu itu ya, teman-teman ingin kita buat itu juga website ya namanya. Nah, bilang untuk apa? Sudah ada Majlis Rasulullah. Udah selesai. Orang yang mau dakwah kita lihat Majlis Rasulullah sama. Ternyata mereka inisiatif sendiri, buat sendiri, posting sendiri. Hanya kita ketika datang ke satu tempat, alhamdulillah Habib saya ngikutin terus postingan, saya ngikutin. Duh, manfaat luar biasa, sehingga kita kumpulkan teman-teman. Ayo sekarang kita fasilitasi semampu kita. Kita bukan langsung fasilitas kita bisa bagus lengkapnya nih, khatawat siru ilallah urjama makasir sebisa mungkin. Mulailah, tapi bisa rekaman YouTube streaming. Kemudian di tempat di depan rumah itu ada jaringan TV kabel, Habib. Anak lihat ini kabel di depan rumah, ini kabel apa? Oh ini TV kabel, Habib. Punya satu namanya Haji Nanang. Oh berapa pelanggannya? Pelanggannya sekitar hampir 5.000 udah. Allah. Cikraksan dan sekitarnya berapa kecamatan. Nah, saya terpikir ini kalau acara di pondok majelis bisa masuk TV-nya dia. Ini zen. 5.000 orang lumayan. Nah, ya, Bang. Ala kulli hal kita melobi si pemilik, ternyata pemilik kenal kita. Ringkas cerita, dia datang ke rumah. Mas Nanang ini. Haji Nanang. Kita mulailah keluarkan jurus-jurus merayu. Ya kadang orang kan perlu dirayu untuk memahami bahwa ini penting. Niat saya, niat kita ingin dia itu punya setiap jaringan TV kabel, operatornya itu punya satu channel. Dari 30 channel, 40 channel yang dia keluarkan di TV pelanggan itu, ada satu channel milik dia. Niat kita ingin masuk di satu channel itu di acara-acara tertentu, roha, majelis Senin malam Selasa, dan kita ada tanya jawab di radio. Acara-acara penting itu mungkin sehari 1 jam. Ternyata subhanallah malah dia memberikan kita satu channel khusus. Subhanallah. Ini taisir ya, awal. Subhanallah. Maksudnya apa? Sudah tarik kabel dari pondok ke kantor Habib. Selesai kita on kan. Udah kita nggak ikut campur. Antum mau berapa jam, mau antum isi apa, yang penting itu akan bisa ditonton pelanggan kita. Dia yang faedah Haji Nanang ini. Dia faedah. Kalau urusan bisnis dia faedah. Dan kita faedah dakwah kita bisa menyebar. Hanya kita pasang kabel, biaya dari kita itu 5 juta. Kabel tarik sampai ke kantornya hidup. Waduh. Tambah tim media kita lebih serius sih, karena ini masuk TV, walaupun TV 5.000 orang di sekitar Karaksan dan sekitarnya. Memang seperti kata antum, dia diuntungkan. Dari situ banyak pelanggan-pelanggan baru. Sekarang mungkin sudah 6-7 ribu lebih. Masya Allah. Dari teman-teman yang ingin nonton acara. Ala kulli hal, saya ingat Habib Ali Jufri. Ada santri mengeluh kepada Habib Ali Jufri, Habib saya ingin dakwah ke pelosok pedalaman, tapi saya nggak punya mobil. Habib Ali ngomong, sudahkah ente dakwah di tetangga ente itu, yang ente bisa pakai jalan kaki itu, sudah belum? Ana yakin belum. Ente jalani yang ente bisa. Jangan ente minta maksimal dulu baru ente akan jalan.
Ente minta fasilitas dulu, ente mobil, ente ini baru ente mau pergi ke desa. Ente bisa jalan kaki ke tetangga ente kan? Itu lakukan. Nanti kalau sudah ente lakukan, ente dengar lihat omongan anak, pasti Allah nyiapkan ente mobil untuk ke tempat yang ente nggak bisa jalan kaki. Kata Habib Ali Jufri. Kata Habib Ali Jufri. Lakukan yang ente bisa dulu. Kaidah fikih al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah nggak bisa digugur dengan yang sulit. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring dan seterusnya. Anda ingat itu, hingga kita nggak mampu bikin TV. Ini maksud jaringan TV. Ala kulli hal 5.000 orang, alhamdulillah. Mulailah sehingga on off-nya ikut radio. Gitu. Radio jam 4 subuh on, jam 10 malam off. TV juga gitu. Sambil kita persiapan menata, beli ini, beli itu. Tapi ini belum Al-Wafa Tarim belum ada. Belum, ini AM, Hababul Mustafa. Kita gitu. majelis kita namanya Hababul Mustafa. Udah, mulai karena isinya gosida sama ceramah udah. Sampai 6 bulan. Itu berlangsung 6 bulan. Dari saudara kita, ketika kita tawarkan untuk perusahaan dia, produknya itu diiklankan di YouTube kita, kita rayu lagi tadi itu. Nggak taunya maunya kita dia mendanai, memfasilitas yang ada, komputer ini itu, nggak taunya kenapa ente nggak bikin satelit aja yang bisa ditonton parabola. Awalnya itu. Langsung dia ngomong gitu. Gak lah, siapa yang nggak mau? Tapi itu biaya besar. Ayo bismillah. Kalau serius ini, kita nggak terbayang kita mau punya TV. Dengan besarnya biaya, sulitnya, biaya operasional yang begitu besar. Ala kulli hal, mulailah kita belajar, tanya ke Nabawi TV, tanya ke Al-Bahjah. Buya Yahya, jazakallah khair, masya Allah. Buya Yahya banyak membantu kita mengenalkan caranya dan respon bagus dari beliau. Fadl Habib, saya senang antum mau bikin, karena channel-channel teman saudara-saudara kita sebelah itu yang selalu mengecam kita banyak banget. Channel kita cuma dikit. Alhamdulillah ya, dikenalkan sampai biaya itu sudah ketahuan, semua udah. Bismillah. Ketika mau mulai, Habib Anas Shadiq Bahrun datang ke rumah, anak ceritakan. Hanya saran dari beliau sesuai dengan ketua Al-Wafa Jamal saat ini, Al-Wafa bi'ahdillah saat ini, Habib Jamal Bagil. Kita musyawarah, kita mau bikin TV. Kaif ra'ayak? Gimana menurut antum nih? Hanya anak ingin TV ini nisbah ke Habib Umar, bukan kepada pondok kita, bukan kepada majelis kita Hababul Mustafa, bukan punya anak lah. Hanya ternyata beliau Habib Shadiq dan Habib Jamal, Habib Shadiq Syura Al-Wafa, TV itu nisbahkan kepada Habib Umar, sehingga TV itu milik semua alumni, bukan milik ente pribadi. Ini yang anak inginkan. Kenapa? Satu, karena kita tahu Habib Umar yang membuat beliau senang itu kerja jama'i, kerja kelompok, bukan kerja perorangan. Ahbabul Mustafa kerjanya anak, walaupun kita nisbah kepada Habib Umar. Dan anak yakin semua ikhwan dakwahnya semuanya nisbah ke Habib Umar. Tapi kerja beliau pribadi, gitu. Dan yang membuat Habib Umar senang kerja bareng. Satu produk yang dikerjakan bareng. Dan TV ini produk bareng. Ini akan membuat beliau senang. Yang pertama. Yang kedua, kita akan mudah melobi ikhwan seperti dai kita yang lagi tersohor sekarang ini, Habib Muhammad Anis, kamu antum kenal. Mudah kita untuk mengisi, karena beliau juga salah satu narasumber di TV Al-Wafa Tarim kita. Dan masya Allah banyak, kalau antum bisa kenal beliau bagus itu. Alhamdulillah, insya Allah kita kenal. Ala kulli hal, kita akan lebih mudah untuk melobi teman-teman, ya, untuk masuk ke TV, mengisi dan seterusnya sebagai narasumber.
Dan itu langsung Habibana Jamal kita minta untuk menghubungi Habib Omar, minta izin, minta restu, apa menurut beliau. Karena sudah ada TV Nabawi TV yang nisbahnya juga ke Habib Omar. Betul. Akhirnya Habib Omar sangat setuju, senang, dan langsung membacakan Fatihah. Subhanallah, setelah Fatihah itu kemudahan demi kemudahan, Masya Allah, berjalan 1 tahun mulai Sya'ban sampai Sya'ban, udah setahun. Setahun kita datang ke Tarim, ketemu Habib Omar dan dipanggil sama Habib, tanya tentang kabar dakwah, kita ceritakan tentang TV. Tidak ada yang membuat kabar dakwah kita yang mengembirakan beliau, yang saya lihat seperti TV Al-Wafat Tarim. Dan beliau memberikan sambutan di 1 tahun TV Al-Wafat Tarim. Dan sekarang ini udah hampir 2 tahun. Masya Allah. 15 Sya'ban ini 2 tahun ulang tahunnya TV Al-Wafat Tarim. Alhamdulillah, seperti yang antum katakan, bantuan dari ikhwan. Karena misi kita meliput semua dakwah ikhwan. Dan juga dai-dai nasional kita seperti Ustaz Abdul Somad masuk di sana, Habibana Taufik bin Abdul Qadir, kajian setiap paginya dan Jum'ah dan minggunya masuk di sana. Dan Darul Mustafa malam Jumat itu live. Langsung gitu ya? Live langsung di sana. Kalau malam Jumat itu ada 2 kali, satu live malam Jumat dengan waktu yang sama, sana jam 7, di sini sekitar jam 11 ya, setengah 12. Dan khusus ceramah Habib Umar di acara Maulid itu ditayangkan ulang minggu malam, Ahad malam Senin dengan terjemah bahasa Indonesia kan oleh Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar. Setiap Ahad malam Senin terjemahan kalimat Habib Umar di Maulid. Masya Allah. Ini jalan udah hampir setahun. Ajib. Ustaz Ahmad Yunus. Langsung ya dari Kemis ke Ahad itu langsung sudah ya? Langsung. Kemis ke Ahad. Kayaknya Al-Muhdar ini menguasai Al-Wafat. Nah, kebetulan saya lihat beliau cara menerjemahkannya, saya lihat bagus, dan beliau banyak waktu luang, dan ada semangat, Masya Allah. Ala kulli hal. Dan kita mungkin Al-Wafa ini, saya sendiri melobi jaringan TV kabel, karena TV Al-Wafa ini bisa disaksikan melalui parabola, dan bisa disaksikan melalui aplikasi Habib. Ada di HP Android. Sementara ini masih Android. Apple masih proses. Ada aplikasi di Play Store itu yang kita bisa download. Al-Wafat Tarim. Al-Wafat Tarim. Jadi melalui Play Store diketik Al-Wafat Tarim, keluar simbol seperti ini. Mungkin bisa diperjelas simbol seperti ini. Nah, ini TV Al-Wafat Tarim. Ini adzan. Langsung. Adzan Isya. Ini 24 jam. Ini sama seperti TV. Dilihat di ini langsung. Jadi sama-sama lihat TV. Sama lihat sama televisi parabola. Yang di YouTube sama yang di ini sama. YouTube lain. Kalau YouTube dan Facebook ini kan khusus yang live. Gitu. Yang live baru bisa dilihat di YouTube. Begitu. Tapi yang enggak live seperti sekarang ini saat wirid dan seterusnya, kajian-kajian yang kajiannya antum itu kan enggak live. Betul. Itu enggak bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di TV parabola atau di aplikasi. Di aplikasi ini. Alhamdulillah. Ini berapa lama ini, Habib? Aplikasi ini hampir setahun ya. Aplikasinya? Iya, hampir setahun dan sudah 10.000 lebih. Masya Allah, yang download ya? Enggak tahu 10.000 lebih itu karena kelipatan 10.000, bisa 11.000, bisa 19.000. Yang penting di bawah 20.000. Betul. Dan ada program ke depan, aplikasi Al-Wafa ini bukan hanya menayangkan live, menayangkan kajian yang di TV, tapi nanti ada perkembangannya, ada kajian-kajian di situ. Kajiannya dai kita itu Habib Muhammad Anis, nanti ada kajian kitab di situ. Habib Jindan, Habib Jamal, Habib Taufik. Nanti ketika orang membuka, kalau sekarang kan buka langsung acara TV. Kalau nanti ini proses buka nggak TV langsung, ada pilihan. Ada pilihan, mau lihat apa? Gosida, mau lihat ceramah, kitabnya siapa, ceramahnya siapa. Ada pilihan nanti di situ. Insya Allah ini masih proses. Masya Allah.
diharapkan Ramadan ini sudah bisa dinikmati. Baik. Kemudian Al-Faqir melobi jaringan TV kabel. Ternyata di Indonesia ini masih banyak yang menggunakan TV kabel. Bahkan tidak lepas di Malang pun. Betul. Mulai Banyuwangi, Jember, Bontowoso, Besuki, Probolinggo, Malang, sampai Jakarta. Apalagi di luar Jawa, dari Sumatera, Aceh sampai Papua. Allah. Kita TV kabel di sana banyak juga ya? Banyak sekali. Walhamdulillah sudah kalau bisa dikatakan 30% TV kabel sudah menayangkan Al-Wafa Tarim. Alhamdulillah. Sampai ke Aceh, Bukit Tinggi itu ada Bukit Tinggi, TV Al-Wafa sampai sudah ke sana ditayangkan. Dan di Merauke kemarin kita ke sana ujung Papua. Dari Sabang sampai Merauke. Merauke-nya sudah menayangkan TV Al-Wafa Tarim. Dan kemarin kita ke Lombok, ke Bima, ke Dompu. Sekarang proses penayangan. Alhamdulillah kalau Kalimantan Selatan hampir seluruhnya, mulai Banjarmasin, Martapura, Batu Licin, Plehari sampai ke Kota Baru. Kalau Batu Licin ada pondok antum di sana juga ya? Ada di pantai, itu masuk Kabupaten Kota Baru itu. Ala kulli hal, lewat jaringan TV kabel ini mungkin TV Al-Wafa lebih banyak dikenal ya. Dan di Maluku itu Ambon dan sekitarnya ratusan ribu pengguna TV kabel itu udah menayangkan TV Al-Wafa Tarim. Wala kulli hal, melobi pemilik TV kabel untuk menayangkan, masukkan TV Al-Wafa Tarim di sana. Dan juga aplikasi ini di samping tim kita, Masya Allah, diketuai oleh Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Habsyi sebagai manajer TV Al-Wafa Tarim. Beliau aktif dan gampang bekerja sama, sehingga hall-hall besar sekarang pakai TV Al-Wafa Tarim. Alhamdulillah. Ini 5 tahun yang lalu pernah terbayang Beb akan dakwah di sama sekali. Subhanallah, sama sekali ini Barakah Habib Umar dan kerjasama ikhwan, teman-teman Wafa, dukungannya luar biasa, sehingga mereka juga merasa memiliki dan mempromosikan ini. Maka mungkin itu dengan mudah TV ini bisa tersebar cukup luas. Kemarin dari Malaysia datang, ada aplikasi di sana itu namanya Nurflix atau seperti itulah. Dia ingin kerjasama sama TV Al-Wafa Tarim untuk TV ini masuk di aplikasi mereka. Allah. Jadi sudah ke Malaysia. Alhamdulillah. Wah, antum di Keraksan, tapi sampai mana-mana tak? Di Keraksan di desa. Kira-kira yang banyak dosanya, yang belum baik, apakah mereka itu juga berhak untuk membagikan video-video itu? Kan bukan mereka yang ceramah. Kadang-kadang mereka tuh ngomong kepengen rasanya untuk nge-share video-video asatid ceramah, tapi saya takut dianggap belum pantas, kok sok suci, padahal kamu sendiri masih belum baik. Nah, apakah untuk membagikan itu harus nunggu baik dulu, atau mulai sekarang sudah bisa dibagi aja, siapa tahu ada keberkahan? Kira-kira gimana untuk di penghujung sesi kedua ini?